A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini alhamdulillah semoga semua sahabat-sahabat dalam keadaan sehat afiat di Malaysia, dan alhamdulillah kami di kampung halaman hari ini cukup cerah, walaupun beberapa hari di sini mendung ya. Tapi pagi ini dengan suasana matahari yang redup-redup, terdengar ya kicauan burung di kiri kanan saya. Insyaallah pada pagi hari ini sedikit perkongsian daripada saya berkaitan dengan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, di mana Rasulullah SAW menyebutkan tentang satu redaksi yang sebetulnya menarik untuk diperhatikan ya. Rasulullah katakan, yadkhulunal jannah aqwamun afidatuhum mislu afidatit thair, bahwa akan masuk ke dalam surga satu kaum ya, bahkan kaum-kaum yang mereka digambarkan fuad mereka itu seperti mislu afidatit thair ya, seperti fuadnya burung. Hadis ini sahih, boleh dirujuk nanti dalam kitab ya Sahih Al-Bukhari dan juga Muslim, yang mana sesungguhnya memberikan satu penjelasan kepada kita tentang satu, bahwa surga itu adalah darun ni'am ya, merupakan tempat kita akan kembali yang asal kita dari situ, penuh dengan kenikmatan yang tidak ada kefanaan padanya ya. Dia akan kekal di sana nantinya, dan surga menjadi satu tempat yang diharapkan dan dicita-citakan oleh manusia yang beriman ya kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Dalam hadis yang ringkas tadi juga Rasulullah SAW menghabarkan kepada kita tentang keadaan burung ya, di mana disebutkan dia termasuk binatang yang keluar dalam keadaan menyimpan rasa takut dan juga harap ya, dan juga ada semacam kelembutan, sehingga dengan keadaan itu ada kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan oleh Rasulullah dengan memberikan misal ya, bahwa nantinya akan ada yang masuk surga, yadkhulunal jannah aqwamun afidatuhum ya mithlu afidatit thair. Apa yang menarik sebetulnya ketika dimunasabahkan, dikaitkan dengan burung, yang itu bukan manusia, yang membezakan kita dengan burung, redaksi yang digunakan adalah menggunakan kata fuad ya, menggunakan kata afidah atau fuad. Itu bermakna ada potensi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada burung, yang itu diberikan kepada burung, tetapi ada juga benda itu diberikan pada manusia tetapi tidak ada pada burung. Pada manusia Allah Subhanahu wa taala berikan potensi ya, dalaman kita diantaranya adalah yang paling asas adalah kolbu ya, di samping sodru, fuad dan juga lub. Tetapi ya, kolbu bagi manusia kalau kita merujuk pada Al-Quran, sesungguhnya dia dikaitkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan pemikiran ya, berkaitan dengan kefahaman kita dan juga ingatan kita, berkait juga dengan keilmuan, berkait juga dengan keimanan ya. Itulah kolbu. Tetapi dalam redaksi daripada hadis Nabi ini, Rasulullah SAW justru memberikan gambaran tentang satu kaum nanti yang masuk surga, tetapi apa, mereka punya fuad seperti fuad burung. Itu bermakna burung itu berotak lah ya kan, tetapi dia hanya mungkin diberikan satu insting ya, tidak kolbu yang punya fungsi-fungsi seperti mana yang disebutkan dalam Al-Quran yang saya sebutkan tadi. Jadi ketika dikaitkan dengan burung,
di mana burung itu sebelah pagi itu keluar dalam keadaan kosong, maknanya dia tidak dalam keadaan perut penuh ya, perut kosong, kemudian keluar ya, dan dia mungkin akan kembali sebelah petang ya, dalam keadaan perut sudah terisi. Bahkan kalau induk dia akan membawa sesuatu untuk anak-anaknya. Tetapi pengajaran yang ingin kita ambil daripada hadis Nabi tadi adalah berkaitan dengan bagaimana sepatutnya kita memiliki ya satu sifat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya keluar ya, kalau binatang itu kan mungkin bertasbih ya kepada Allah. Dia pasrah, dia keluar, dia ikut dengan tuntunan afidahnya tadi itu, yang mungkin bahasa semasa disebutkan dengan insting binatang itu, untuk akhirnya dia mencari sesuatu, dan Allah sudah kadarkan ya rizki yang cukup baginya sehingga dia pulang dalam keadaan membawa sesuatu. Maknanya tahap tawakal ya burung itu, subhanallah. Maka sisi yang kita perlu ambil adalah seperti itu juganya ya, dalam hal kita menjalani kehidupan kita ya, kita perlu ada sebuah sandaran ya yang jelas dan tuntas, yaitu Allah Al-Wakil. Jadi ketika kita berbincang tentang tawakal itu, maka sesungguhnya objek yang perlu jelas untuk dimakrifati, yaitu makrifat Allah itu Allah Al-Wakil. Kalau Allah Al-Wakil, maknanya dia bersedia untuk diserahkan urusan manusia, sebab dia Rabbul Alamin. Kalau Allah Al-Wakil, maknanya kita akan bergantung kepada Allah. Itu berbeza ketika kita menyerahkan urusan kita kepada wakil rakyat, misalnya contoh kan. Tetapi ketika wakil rakyat juga tidak memiliki ma'rifat tentang Allah Al-Wakil, nah disinilah puncak masalah yang akhirnya kesannya dirasakan manusia pada hari ini ya. Jadi pentingnya siapa sajalah ya yang diangkat sebagai wakil rakyat, pastikan mengenal ya Allah Al-Wakil ya, sehingga ketika ada orang lain atau rakyat yang mempercayakan kepada kita, menyerahkan urusan kita, kita betul-betul dalam keadaan sadar bahwa Allah juga adalah tempat kita bersandar ya, yang kita memohon padanya, dan akhirnya kita boleh mengurus urusan masyarakat dengan baik dan tuntas. Jadi burung itu seperti itu, keluar dalam keadaan dia berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sisi yang boleh kita ambil maknanya athiqah billah itu perlu ada. Ya, kita tak boleh athiqah bin nafsi. Athiqah bin nafsi itulah yang menjadi puncak kecelaruan dalam kehidupan kita, seolah-olah kitalah yang punya kuasa untuk mengatur segala-galanya. Tidak. Kita perlu menyiapkan segala pelan ya. Ada istilah namanya al-i'timad ala nafs ya. Al-i'timad ala nafs itu maknanya kita tidak bergantung pada orang lain. Karena apa? Allah sudah berikan kepada kita segenap potensi ahsanut takwim. Potensi ahsanut takwim itu pelbagai, dan dia lebih banyak hal-hal yang berkaitan dengan dalaman kita. Ketika potensi ahsanut takwim itu yang diberikan pada setiap manusia difungsikan dengan baik, itu bermakna kita akan mendapatkan saluran-saluran yang Allah akan lorongkan berbagai nikmat dan karunia dia. Dari situlah nantinya ya, dengan potensi ahsanut takwim tadi, di mana setiap orang ada al-i'timad ya ala nafsi itu, maka dia akan beralih kepada yang disebut dengan ahsanu qaula, beralih juga kepada ahsanu amala. Jadi ini adalah rangkaian yang sesungguhnya membentuk pengertian kita atau kefahaman kita tentang memahami iman itu kan. Jadi sesuatu yang akarnya clear dulu, jelas dulu, mengakar dulu, kukuh dulu, kemudian dia akan disampaikan secara lisan ataupun tulisan, dan juga akhirnya apa? Diterapkan dalam kehidupan kita ya, dengan amaliyah-amaliyah yang digerakkan oleh segenap jasad kita. Nah, itu rangkaiannya. Jadi terma-terma yang ada dalam Al-Quran itu, baik itu ahsanu takwim, baik itu ahsanu qaulah, baik itu misalnya ahsanu amala, ini adalah terma-terma yang sungguhnya boleh disusun secara baik, tetapi memerlukan kefahaman yang baik juga. Ya, jadi alhamdulillah ya, melalui hadis Nabi yang saya sebutkan tadi, bahwa yadkhulunal jannah aqwamun afidatuhum mithlu afidatit thair. Ya. Bahwa akan ada
satu kaum-kaum nanti ya, bahkan ada nanti kaum-kaum yang akan masuk surga yang digambarkan afidah mereka, yaitu fuad mereka merupakan satu potensi dalaman manusia. Dalam perbincangan SQFL itu seperti afidah toir ya, seperti fuadnya burung-burung ya. Burung-burung ini maknanya dia punyalah sisi-sisi fitrah dia ya, tetapi dia tidak diberikan kolbu ya. Kolbu itu spesifik diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang dalam Al-Qur'an disebutkan fungsi-fungsinya adalah untuk berpikir ya, untuk memahami dan juga mengingat. Jadi kita ambil daripada hadis Nabi tadi ya, satu pengajaran penting bahwa pertama, surga adalah merupakan cita-cita kita bersama ya. Disitulah kampung halaman kita yang sebenar. Itu perlu menjadi satu objektif yang jelas ya. Dan surga adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan ya. Dia hanya kekal ya, tidak ada kefanaan, dan kita berusaha ya untuk menempuh jalan menuju ke sana dengan hadir di dunia ini melakukan perkara-perkara yang baiklah tentunya ya. Yang kedua, belajar daripada burung yang tidak diberikan kolbu, tetapi Allah katakan diberikan melalui Rasulullah SAW dikatakan diberikan afidah. Dia adalah makhluk yang keluar dalam keadaan kosong perutnya, dan dia akan balik sebelah petang dalam keadaan terisi perutnya. Bahkan bagi seorang induknya ya, bagi induknya dia akan membawa sesuatu untuk anak-anak yang ditinggalnya. Jadi di situ ada sifat tawakal ya, berserah ya kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha segala-galanya, yang kita tidak perlu khawatir. Kemudian juga kita belajar tentang al-i'timad 'alan nafs ya. Bukan athiqah bin nafsi, tapi athiqah billah, al-i'timad 'alan nafs ya, percaya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi tetap ya memfungsikan segenap ya potensi yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita, sehingga kita tidak mudah bergantung pada orang lain ya, sementara kita tidak mampu berbuat apa-apa. Itu saja insyaallah untuk perkongsian pada hari ini. Saya berharap semua sahabat-sahabat ya, Bunda Rahmah ya, di Amal ya, dan keluarga, anak-anak ya, Kak Wasilah, semua di Malaysia dalam keadaan sehat afiat dan boleh melakukan aktiviti hujung minggu hari ini dengan sebaik mungkin insyaallah. Insyaallah esok saya akan berkongsi hal-hal lainnya insyaallah, di samping Dr. Soleha yang insyaallah dia akan mengambil masa sebelah petang ya untuk melakukan sesi tafakur ya selama kami berada di Indonesia insyaallah. Dan jika tidak ada halangan, tarikh 23 saya dan Dr. Soleha insyaallah akan ke Yogyakarta. Kami akan melakukan pantau-pantau ya Yogyakarta atau riki-riki ya Yogyakarta, untuk insyaallah pelan kita ataupun perancangan kita dalam safari iktibar ya tahun 2026. Jadi ikuti secara live, nanti kami akan singgah ke beberapa lokasi yang sedikit banyaknya kami akan berkongsi di sana insyaallah. Mohon doakan saya, mohon doakan Dr. Soleha dan juga anak-anak saya semua dalam keadaan sehat afiat. Begitupun dengan tuan-tuan dan puan-puan semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.